Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan menjelaskan tentang peradaban Mesir kuno. Oke, langsung saja. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir sungai Nil, yaitu kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Fir'aun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 sebelum Masehi. Sekitar kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, dan secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Mesir kuno menganut sistem monarkisme absolut, menganut sistem kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja yang biasa dikenal dengan sebutan Farao atau Firaun. Selama 3000 tahun Mesir kuno dipimpin oleh kurang lebih 170 Firaun. Firaun dianggap sebagai titisan dewa yang berperan sebagai perantara komunikasi manusia dan dewa-dewa mereka. Namun ada juga Firaun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan atau dewa. Fir'aun adalah raja yang berkuasa penuh atas negara, setidaknya dalam teori, dan memegang kendali atas semua tanah dan sumber dayanya. Fir'aun juga merupakan komandan militer tertinggi dan kepala pemerintahan yang bergantung pada birokrasi pejabat untuk mengurusi masalah-masalahnya. Yang bertanggung jawab terhadap masalah administrasi adalah orang kedua di kerajaan, sang wazir, yang juga berperan sebagai perwakilan raja yang berkoordinir survei tanah kas negara, proyek pembangunan, sistem hukum, dan arsip-arsipnya. Peninggalan-peninggalan pada Mesir kuno. Sistem penulisan. Bangsa Mesir kuno menggunakan sistem penulisannya sendiri yang disebut dengan hieroglif dan banyak ditemukan di dinding media tulis mereka. Kuil Abu Simbel, yaitu kompleks dua kuil yang dibangun oleh Fir'aun Mesir Ramses II. Pada kuil itu terdapat 4 patung raksasa Ramses II setinggi 20 meter. Tidak jauh dari kompleks itu terdapat kuil pemujaan Dewi Hathor yang dipersembahkan untuk Ratu Nefertari. Obelisk, yaitu tugu peringatan yang terbuat dari batu granit berwarna merah. Obelisk digunakan untuk memuja dewa matahari atau dewa Ra, dan letaknya tidak jauh dari piramida atau Sphinx. Obelisk merupakan monumen tinggi yang memiliki tinggi 30 meter dan digunakan untuk menentukan waktu pada saat itu dengan memanfaatkan bayangan yang dihasilkan oleh sinar matahari. Piramida. Piramida adalah bangunan terbentuk prisma segi empat yang terbuat dari susunan batu. Piramida digunakan sebagai makam para Fir'aun Mesir kuno. Piramida yang terkenal adalah piramida Cheops di Giza dan yang didirikan sekitar 2700 sebelum Masehi dengan tinggi mencapai 137 meter. Sphinx adalah patung singa berkepala manusia yang biasanya terdapat di kanan kiri piramida. Sphinx merupakan makhluk mitologis yang bertugas menjaga piramida dari roh jahat.
sosial kultur pada Mesir kuno. Di sana dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama yang paling tinggi, Fir'aun, yang mana merupakan pemimpin mereka. Kedua, bangsawan, golongan yang berkuasa di kota-kota Mesir. Imam, berperan untuk membuat dewa-dewi Mesir senang. 4. Juru tulis, seseorang yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting. Tentara, bertugas untuk menjaga pertahanan kerajaan. Tukang, penghasil kerajinan atau peralatan lainnya. Yang terakhir atau yang paling bawah yaitu adalah budak. Pengaruh dari peradaban Mesir kuno. Yang pertama adalah sistem kalender. Yang kita gunakan sekarang adalah terinspirasi dari peradaban Mesir kuno yang disebut dengan tahun Syamsiah atau sistem solar. Yang kedua, ilmu astrologi dan astronomi. Ketiga, sistem irigasi Mesir yang membuat Mesir kaya akan hasil pertanian. Sekarang juga digunakan pada pertanian modern di seluruh dunia. Pohon lontar atau papirus, sebuah bahan kertas yang dibuat dari tanaman. Setelah Mesir membuat bahan kertas, mereka perlu sesuatu untuk menulis. Dengan begitu, mereka menciptakan tinta yang sekarang juga kita gunakan sehari-hari. Kedokteran. Mesir adalah yang pertama mengambil spesialis di bidang kedokteran. Dokter yang berbeda, yang khusus pada hewan, mata, dan bedah. Mereka juga yang pertama untuk menggunakan kompres, splints, dan perban. Matematika. Mesir kuno memiliki pemahaman prinsip-prinsip yang mendasari teorema Pythagoras. Misalnya bahwa segitiga memiliki sudut tepat di seberang miring ketika sisi-sisinya berada pada rasio 3:4:5. Mereka mampu memperkirakan luas sebuah lingkaran dengan mengurangkan 1:9 dari diameter yang mengkuadratkan hasilnya. Jadi kesimpulannya, meskipun peradaban Mesir kuno hidup 3000 sebelum Masehi, yang mana artinya ilmu pengetahuan belum begitu maju, namun kenyataannya bangsa-bangsa Mesir kuno telah mengenal dengan sangat baik ilmu arsitektur, arkeologi, dan juga dalam hal kerajinan dan seni, sehingga banyak menimbulkan pengaruh terhadap kehidupan kita sekarang ini, seperti ilmu arsitekturnya dalam membangun piramida dan juga kepercayaan terhadap hal-hal mistis. Oke, itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.